Saya Iza ingin mewawancarai seorang sejarawan mengenai sejarah Palembang. Ya, terima kasih. Saya Budiantoro sebagai salah satu pegiat sejarah di Ngawi. Terima kasih atas kehadiran adik-adik semuanya. Selamat siang. Belum menjelaskan apa yang mendasari terbentuknya Kepatihan. Baik, Kepatihan Ngawi yang merupakan tempat tinggalnya Patih Pringgokusumo itu didirikan dalam rangka Patih melaksanakan kekuasaannya ketika beliau mendapatkan tugas dari Mataram Islam di Jogja. Nah, jadi pasca perjanjian Giyanti, Jogja terbagi dua menjadi Kasunanan Solo atau Surakarta dan menjadi Kasultanan Yogyakarta. Nah, pada waktu itu Belanda memegang pengaruh yang sangat kuat di Mataram. Nah, Belanda meyakini bahwa pemberontakan di Ponorogo itu basisnya berada di Karesidenan Madiun, jadi berada di kawasan Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo. Itu menjadi para pendukung di Ponorogo yang sangat kuat. Mengapa Karesidenan itu menjadi sangat kuat? Karena kerabat besar di Ponorogo itu berada di Madiun, istrinya asli Madiun, kakak-kakaknya sebagai Bupati Madiun, bahkan putra di Ponorogo itu sejak kecil diasuh di Madiun. Karena kalau di Jogja mendapat ancaman dari para bangsawan di Yogyakarta untuk dibunuh. Bahkan karena Diponegoro dipandang sebagai pemberontak, Diponegoro sempat diusir dari keraton dan baru diberi hak boleh kembali ke keraton Yogyakarta pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono IX. Jadi Pangeran Diponegoro dan para pendukungnya meninggalkan Jogja itu sejak zaman pergolakan Perang Diponegoro tahun 1825, 1830 sampai sekarang. Bahkan setelah diberi hak pun tidak ada kerabat Diponegoro yang mau kembali ke Keraton Yogyakarta. Jadi banyak pendukung Diponegoro akhirnya mengembara di mana-mana menjadi tokoh di berbagai wilayah. Ada yang sampai di Ngawi, di Gunung Kidul, di Madiun dan sebagainya. Jadi sekali lagi pembangunan Kepatihan ini untuk memperlancar pelaksanaan tugas Patih Pringgokusumo di wilayah Ngawi dalam menjalankan pemerintahan dari Mataram Islam atau Mataram Jogja. Siapa saja tokoh yang terlibat dalam sejarah Palembang? Baik, jadi Kepatihan ini melibatkan banyak tokoh-tokoh penting, terutama yang pertama adalah para bangsawan dari Mataram. Waktu itu Sultan Hamengkubuwono yang ke-5 punya peran besar di dalam perkembangan Kabupaten Ngawi, dimulai dari berdirinya Kepatihan itu. Kemudian juga didukung oleh para pejabat lokal di Ngawi. Jadi orang-orang Ngawi pada masa itu mengikuti perintah langsung dari Patih Pringgokusumo. Yang sebenarnya ini kalau dikaitkan jauh ke depan, sebelumnya ini kan Ngawi sudah dikuasai oleh para prajurit dari Mataram. Bahkan mereka ada yang diberi semacam perdikan. Perdikan itu tanah yang dibebaskan dari pajak, karena para prajurit ini dipandang penting telah berjasa bagi kerajaan Mataram. Sebagai contoh, jauh sebelumnya itu kalau Anda pernah ke rumah Joglo di sebelah barat rumah sakit umum, itu adalah salah satu tokoh penting dari kerajaan Mataram yang dipandang berjasa dalam menyingkirkan pemberontakan dari kawasan Brangwetan. Brangwetan itu maksudnya dari Karesidenan Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan itu. Tetapi disebut-sebut yang rumah Joglo itu lebih berpihak pada Mataram Solo. Nah itu nanti bisa menjadi peluang untuk kalian semua gali lebih dalam, karena kami ini memiliki banyak sumber sejarah, tidak hanya sejarah-sejarah modern, tapi berawal dari sejarah kuno, bahkan pada masa pra-aksara, dimulai dari Trinil itu. Jadi kalau disimpulkan banyak sekali yang terlibat, ya bangsawan Mataram, ya penguasa lokal di
Kabupaten Ngawi, termasuk para prajurit dari Kerajaan Mataram yang sudah lebih dulu diturunkan ke wilayah Ngawi. Ya. Kalau boleh tahu kapan kepatian didirikan? Nah, kepatian didirikan 27-28 itu kepatian sudah didirikan. Jadi sebelum benteng didirikan, kepatian itu sudah ada lebih dulu. Jadi dulu kepatian sudah ada. Pembangunan ini sebetulnya kalau ditarik dulu ada garis lurusnya dengan kepatian, termasuk dengan yang rumah joglo itu kalau ada situsnya ada, tapi saya karena mungkin tidak terawat, jadi jejak sejarah itu semakin hilang itu. Padahal sebetulnya itu kan dulu itu merupakan kesatuan, misalnya dari benteng ke kepatian, kemudian ke rumah joglo di depan itu sebelahnya itu apa itu? Dulu itu ada perumahan perhutani, masih ada apa tidak ya? Kompleks sana dulu ada perumahan perhutani. Jadi itu merupakan situs-situs penting di era zaman dulu, Belanda Mataram sampai era kemerdekaan. Mudah-mudahan Ngawi nanti peduli pada sejarahnya sehingga situs-situs itu tidak dibiarkan telantar, bahkan nanti lama-lama hilang. Termasuk yang rumah kosong dekat makam itu sebenarnya itu termasuk gedung kuno yang mestinya mengandung nilai sejarah, tapi karena terlantar sekarang menjadi berantakan bahkan rusak, sia-sia itu. Mudah-mudahan dengan dibangunnya benteng nanti ada perhatian lagi, itu menjadi bangunan yang cukup besar. Jadi seandainya benteng itu nanti dikembangkan, dibangun jalan menuju pasar itu, sehingga pasar sebagai pusat showroomnya produk-produk Ngawi, nanti orang dari benteng itu mungkin jalan kaki ke pasar besar itu, bagaikan kalau Anda ke Jogja seperti halnya Anda jalan dari Malioboro, Suping ke Bengharjo itu. Jadi nanti bisa pusat belanja di situ. Produk Ngawi dijualnya mestinya di pasar besar itu. Kan jalannya dekat itu, kepatian, benteng, terus pasar. Kemudian mestinya dari Sultan Agung ke alun-alun itu menjadi jalan kaki nanti menarik seperti Malioboro kan mestinya. Dan mestinya alun-alun ke selatan itu dipangkas, jangan jadi parkir seperti sekarang. Itu menjadi trotoar yang betul-betul Malioboro-nya, jalan kanan kirinya itu bisa asik sebenarnya. Harusnya begitu. Ya. Sekian wawancara ini. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya.